Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Timun Mas. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang wanita tua bernama Embok Sarni. Embok Sarni adalah seorang janda yang sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya bekerja di ladang kecil, menanam sayuran dan padi untuk mencukupi kebutuhannya. Namun, di balik kehidupannya yang tenang, ada sesuatu yang selalu membuat hatinya terasa kosong. Ia tidak memiliki anak. Setiap malam, Embok Sarni berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sangat kesepian. Berikanlah aku seorang anak, meski hanya satu. Aku berjanji akan merawatnya dengan penuh kasih sayang, katanya dengan suara lirih, sambil meneteskan air mata. Pada suatu sore, ketika Embok Sarni sedang bekerja di ladang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan suara langkah kaki besar terdengar dari arah hutan. Embok Sarni merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari dalam kegelapan, muncul sosok besar yang mengerikan, seorang raksasa. Raksasa itu memiliki tubuh setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala, dan suaranya menggema. Embok Sarni, dipanggil raksasa itu dengan suara berat. Embok Sarni gemetar ketakutan, tapi ia mencoba memberanikan diri. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Raksasa itu berkata, aku tahu kau ingin seorang anak. Aku bisa memberimu anak, tapi dengan satu syarat. Ketika anak itu sudah besar, aku akan kembali untuk mengambilnya. Ia akan menjadi makananku. Embok Sarni terdiam, hatinya bimbang. Ia sangat menginginkan seorang anak, tapi ia juga takut kehilangan anak itu suatu hari nanti. Setelah berpikir lama, akhirnya ia berkata, baiklah, aku setuju. Raksasa itu tertawa keras, dan dari tangannya, ia menyerahkan sebuah biji mentimun yang besar dan berkilauan. Tanamlah biji ini di kebunmu. Dalam beberapa hari, kau akan mendapatkan anak yang kau inginkan, kata raksasa itu sebelum menghilang ke dalam hutan. Keesokan harinya, Embok Sarni menanam biji mentimun itu di kebunnya. Ia merawat tanaman itu dengan penuh cinta. Tak disangka, tanaman itu tumbuh dengan sangat cepat. Dalam beberapa hari, muncul sebuah buah mentimun emas yang sangat besar dan bercahaya. Embok Sarni sangat terkejut dan bahagia. Ia memetik buah itu dengan hati-hati dan membawanya pulang. Dengan penuh rasa penasaran, Embok Sarni membelah mentimun itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Kulitnya halus, rambutnya hitam lebat, dan wajahnya sangat menawan. Embok Sarni menamainya Timun Mas. Waktu berlalu, dan Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik, cerdas, dan baik hati. Ia juga sangat rajin membantu Embok Sarni di ladang. Kehidupan mereka penuh kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Embok Sarni selalu ingat akan janji yang pernah dibuatnya kepada raksasa. Setiap malam, ia sering duduk termenung, memikirkan apa yang akan terjadi ketika raksasa itu kembali. Benar saja, pada suatu hari yang mendung, raksasa itu kembali. Langkahnya mengguncang tanah, dan suaranya menggema. Embok Sarni, aku datang untuk mengambil timun Mas, serunya. Embok Sarni yang ketakutan berusaha menenangkan raksasa itu. Tunggu, wahai raksasa. Berikan aku sedikit waktu lagi. Biarkan aku menikmati hari-hari terakhir bersama anakku, pintanya dengan suara bergetar. Raksasa itu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Tapi ingat, jangan coba-coba menipuku. Embok Sarni segera memberitahu Timun Mas tentang perjanjian itu. Timun Mas terkejut dan ketakutan. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ibu, aku akan melawan raksasa itu. Aku tidak ingin ibu kehilangan aku. Kita pasti bisa menemukan cara, katanya dengan tegas.
Embok Sarni lalu pergi ke seorang pertapa bijaksana yang tinggal di hutan. Pertapa itu mendengarkan cerita Embok Sarni dengan penuh perhatian. Ia kemudian memberikan 4 benda kepada Timun Mas: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa mengejarmu, lempar benda-benda ini satu persatu. Mereka akan membantumu melarikan diri, kata pertapa itu. Ketika hari yang dijanjikan tiba, raksasa itu kembali dengan suara yang menggema. Embok Sarni, waktunya sudah habis. Serahkan Timun Mas, serunya. Namun, Timun Mas sudah siap. Ia berlari ke arah hutan dengan kecepatan penuh, sementara raksasa mengejarnya dengan langkah besar. Raksasa itu semakin mendekat, dan Timun Mas melemparkan biji mentimun ke tanah. Dalam sekejap, tumbuh ladang mentimun yang sangat lebat. Raksasa yang lapar berhenti untuk memakan mentimun-mentimun itu, memberi Timun Mas waktu untuk melarikan diri lebih jauh. Namun, raksasa itu segera sadar dan melanjutkan pengejarannya. Timun Mas kemudian melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat tajam. Raksasa terluka parah saat mencoba melewati hutan itu, tapi ia tetap tidak menyerah. Ketika raksasa semakin mendekat, Timun Mas melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa yang tidak bisa berenang kesulitan menyeberanginya, tetapi ia tetap mencoba dengan marah. Akhirnya, ketika raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur hidup yang sangat dalam. Raksasa terperangkap di dalam lumpur itu. Ia berteriak dengan keras, mencoba keluar, tapi lumpur itu semakin menariknya ke dalam hingga akhirnya ia tenggelam. Timun Mas kembali ke rumah dengan selamat. Embok Sarni yang menunggunya dengan cemas langsung memeluknya erat. Mereka sangat bersyukur karena akhirnya bisa hidup dengan tenang tanpa ancaman dari raksasa. Sejak saat itu, Timun Mas dan Embok Sarni menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Desa mereka pun kembali tenang seperti sedia kala. Adapun pesan moralnya yaitu, cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian, kecerdikan, dan kerja keras dapat mengalahkan rintangan sebesar apapun. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah membuat janji tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.